Iran memiliki kekuatan militer besar yang secara resmi di atas kertas mencapai sekitar 1 juta personil. Namun, ketika pusat kendali atau otak dari kekuatan militer itu dipatahkan dalam satu operasi tunggal, yang tersisa hanyalah kerumunan bersenjata yang melarikan diri dalam kepanikan besar. Setelah kampanye udara luar biasa yang dilancarkan oleh Israel Defense Forces dan United States Armed Forces, disiplin dalam tubuh tentara Iran lenyap hampir seketika. Kini, para jenderal serta perwira Iran dilaporkan melarikan diri, meninggalkan barak-barak mereka dan mencari perlindungan dengan bersembunyi di bangunan-bangunan sipil. Para prajurit yang kehilangan arahan komando memilih meninggalkan markas mereka demi menyelamatkan nyawa, lalu melarikan diri menuju wilayah gurun. Menurut Presiden Amerika Serikat Donald Trump, banyak prajurit Iran sebenarnya ingin menyerah demi mempertahankan hidup mereka. Mereka ingin menyerah agar tetap hidup. Mereka meminta jaminan kekebalan. Ribuan di antara mereka melakukan panggilan. Operasi militer saat ini tetap berlangsung dengan kekuatan penuh dan akan berlanjut sampai seluruh tujuan kami benar-benar tercapai. Pertama-tama, mari kita melihat pengakuan para tentara sendiri dan memahami seberapa serius situasi yang sedang terjadi. Sejak KAM diserang, seluruh pangkalan militer di Iran ditempatkan dalam keadaan penguncian yang sangat ketat, dan para komandannya tiba-tiba saja menghilang. Mereka entah melarikan diri, terbunuh, atau seperti tikus masuk ke bawah tanah untuk bersembunyi. Sekarang tidak ada lagi perintah ataupun kepemimpinan. Barak kami bahkan menjadi sasaran penjarahan oleh 2 pencuri. Keadaannya benar-benar kacau. Kami bahkan tidak tahu apa yang sebenarnya diharapkan dari kami. Saya sudah beberapa malam tidur di luar. Pengakuan tersebut memperlihatkan bahwa rezim telah kehilangan disiplin militernya. Para prajurit tidak lagi memperoleh instruksi yang jelas dan mencoba menyelamatkan diri dengan mencari perlindungan di bangunan sipil. Ujung perjalanan bagi rezim Iran kini mulai terlihat. Proses ini menunjukkan keruntuhan yang nyata, di mana para tentara ingin menyerah sementara para jenderal bersembunyi dan melarikan diri ke bangunan sipil. Seorang anggota lain dari Angkatan Bersenjata Iran juga menyampaikan pengakuan pada 6 Maret yang semakin menguatkan gambaran keadaan tersebut. Sekarang karena dia ada di sini untuk membantu kami, saya tidak lagi merasa takut. Saya tidak akan malu. Saya bersumpah demi Tuhan, demi Nabi, demi keluarga saya, bahkan demi hidup saya sendiri, bahwa ketika waktunya tiba, saya akan bekerja demi rakyat, bersama rakyat, dan berdiri di pihak mereka. Saya adalah tentara rakyat ini, dan jika diperlukan, saya siap memberikan nyawa saya untuk mereka. Dari dalam tubuh Angkatan Bersenjata Iran sendiri terlihat bahwa para komandan telah melarikan diri. Barak-barak tampak kosong. Para prajurit tidur di jalanan alih-alih di pangkalan mereka. Rantai komando dalam pasukan yang berjumlah sekitar 1 juta orang itu mulai terurai. Bahkan belum genap 1 minggu sejak pemboman yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan Israel dimulai pada 28 Februari, namun kondisi tentara Iran sudah berubah drastis dan hampir tidak dapat dikenali lagi. Ratusan ribu tentara kini terperangkap di fasilitas bawah tanah, sementara mereka yang masih berada di permukaan tersebar tanpa koordinasi. Para komandan sebagian telah tewas atau menghilang, dan mulai muncul suara-suara dari dalam tubuh militer yang mengatakan, kami akan berdiri bersama rakyat. Proses yang dimulai dengan kematian Ali Khamenei ini berkembang menjadi sebuah operasi pemenggalan kepemimpinan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dalam 72 jam krusial antara 1 hingga 3 Maret, sistem saraf militer rezim benar-benar lumpuh total. Menteri Pertahanan Aziz Nasirzadeh, Komandan Islamic Revolutionary Guard Corps Muhammad Pakpur, Kepala Staf Abdul Rahim Musawi, Ali Shamkhani, serta lebih dari 50 jenderal dan perencana strategi tingkat tinggi lainnya dilaporkan telah dieliminasi. Israel Defense Forces secara resmi mengumumkan pada 4 Maret bahwa sekitar 40 komandan senior telah terbunuh. Akibatnya, rantai komando terputus dan unit intelijen serta operasi IRGC menjadi terpencar. Ketika rezim menghadapi krisis suksesi, koordinasi di dalam tubuh militer ikut hilang. Para prajurit tidak lagi dapat menerima instruksi atau perintah. Hilangnya komandan utama menimbulkan efek berantai yang menghancurkan terhadap ratusan ribu tentara yang sebelumnya menunggu instruksi di lapangan. Ketika disiplin runtuh, sebuah tentara kehilangan statusnya sebagai kekuatan keamanan dan berubah menjadi kerumunan bersenjata yang mulai mempertanyakan tujuan serta keberadaannya sendiri. Laporan-laporan yang keluar dari Iran pada 5 dan 6 Maret memperlihatkan sejauh mana proses disintegrasi ini terjadi. Para prajurit yang berhasil menghubungi Iran Internasional minggu ini mengatakan bahwa setelah terbunuhnya Ali Khamenei dan decukan komandan militer lainnya, beberapa permila meninggalkan barak mereka begitu saja, membuat para prajurit berada dalam kondisi berbahaya dan memaksa mereka berjaga di tengah pemboman yang masih terus berlangsung. Pada tahap ini, penting untuk kembali melihat seruan Presiden Amerika Serikat Donald Trump kepada militer Iran di jam-jam awal perang. Trump menawarkan kepada mereka kesempatan yang tidak biasa untuk menyerah. Namun para jenderal Iran justru memilih strategi yang jauh lebih tidak manusiawi.
Sebuah video yang beredar secara daring menunjukkan anggota Angkatan Bersenjata Republik Islam ditempatkan di sebuah pusat olahraga sipil di kota Qazvin. Lokasi geografis dari video tersebut kemudian diidentifikasi sebagai Kompleks Olahraga Martir Babai. Dalam beberapa hari terakhir, timbul berbagai pertanyaan mengenai penggunaan kawasan sipil oleh otoritas selama masa konflik bersenjata. Menurut Iran Wire, seorang mantan pejabat pemerintah yang pernah bertugas di Islamic Revolutionary Guard Corps atau IRGC selama 8 tahun dalam Iran-Iraq War, menyatakan bahwa ketika serangan terhadap fasilitas militer semakin meningkat, para pejabat memanfaatkan bangunan milik Islamic Azad University serta berbagai sekolah untuk menampung personil militer. Hal ini menjadi bukti paling menyakitkan dari keputusasaan rezim yang memanfaatkan warga sipil sebagai tameng manusia, sekaligus runtuhnya mitos kekuatan militer yang selama ini mereka bangun. Otak dari kekuatan militer tersebut telah mati, dan kini tubuhnya hanya terengah-engah berusaha bertahan. Sementara kepanikan ini terus berlangsung di dalam tubuh tentara, sebuah perkembangan baru pada malam 6 Maret kembali memberikan pukulan besar terhadap daya tahan psikologis rezim. Sebanyak 50 jet tempur dari Israeli Air Force melancarkan serangan terakhir terhadap bunker bawah tanah berlapis milik Ali Khamenei. Serangan tersebut menggunakan lebih dari 100 amunisi berpemandu presisi dan meratakan simbol keamanan rezim serta militer yang sebelumnya dianggap mustahil ditembus. Ketika wilayah yang dianggap paling aman oleh seorang pemimpin atau sebuah rezim tiba-tiba dihapus dari peta, pertanyaan apa sebenarnya yang sedang kita pertahankan di sini mulai menggema dalam pikiran para prajurit biasa di garis depan. Keruntuhan militer besar yang terjadi di dalam perbatasan Iran ini bukanlah sekadar peristiwa lokal yang dampaknya hanya terasa di jalan-jalan Tehran atau padang pasir Isfahan. Peristiwa ini merupakan retakan keras pada garis patahan yang selama ini menyatukan peta politik Timur Tengah. Kematian otak dan kelumpuhan tubuh dari tentara yang berjumlah sekitar 1 juta personel itu secara langsung membuat jaringan proksi regional Iran yang dikenal sebagai Axis of Resistance yang telah dibangun dengan biaya besar dan usaha panjang selama bertahun-tahun menjadi tanpa pemimpin, tanpa pendanaan, serta kehilangan arah. Gelombang dampak besar pertama terasa di Lebanon. Selama beberapa dekade, Hizbollah bergantung secara langsung pada pasukan pengawal revolusi dalam hal keputusan logistik, pendanaan, dan strategi militernya. Sebagian besar perwira Iran yang terlibat merupakan anggota elit dari Quds Force yang memberikan nasihat militer kepada Hizbollah dan memiliki pengaruh besar terhadap operasi kelompok tersebut. Namun saat ini para jenderal dan perwira Iran justru dilaporkan melarikan diri dari wilayah tersebut. Laporan dari Axios pada 5 Maret mengonfirmasi perkembangan ini. Menurut 2 pejabat senior pertahanan Israel yang berbicara kepada Axios, serta satu sumber lain yang mengetahui situasi tersebut, puluhan perwira IRGC meninggalkan Beirut dalam 48 jam terakhir karena khawatir akan menjadi sasaran serangan. Gelombang dampak kedua terasa pada keseimbangan kekuatan di kawasan Teluk. Houthi Movement di Yemen maupun berbagai kelompok milisi di Irak sebelumnya menjadikan kekuatan militer Iran sebagai perisai perlindungan. Namun sebuah tentara yang prajuritnya tergeletak mati di jalanan dan para perwiranya melarikan diri tidak lagi memiliki daya tangkal sama sekali. Saudi Arabia, United Arab Emirates, serta aktor-aktor regional lainnya kini menyaksikan secara langsung bagaimana ancaman yang dulu begitu dominan di kawasan tersebut dapat diselesaikan hanya dalam hitungan hari melalui kampanye udara yang sangat canggih. Gambaran ini mendorong para aktor regional untuk mulai mengesampingkan rasa takut mereka terhadap Iran dan mengambil langkah yang lebih berani. Terbukanya kelemahan militer Iran secara begitu jelas telah menciptakan kekosongan kekuatan yang kemungkinan besar akan membentuk kembali arsitektur keamanan Timur Tengah dari atas hingga ke tingkat paling bawah. Gelombang ketiga, dan mungkin yang paling merusak sedang berlangsung dalam dinamika internal Iran yang secara langsung memengaruhi masyarakat sipil. Narasi yang selama 40 tahun disampaikan kepada rakyat bahwa musuh tidak dapat mendekati perbatasan negara dan pengawal revolusi selalu melindungi mereka, mengalami keretakan besar ketika kenyataan memperlihatkan para komandan bersembunyi di gedung olahraga, sementara para tentara tidur di padang pasir. Masyarakat melihat bahwa mesin perang besar yang mereka biayai dengan pengorbanan berat, serta krisis ekonomi ternyata jatuh ke kondisi yang begitu tidak berdaya, sehingga harus menggunakan bangunan sipil sebagai perisai dalam ujian nyata pertamanya. Situasi ini meningkatkan jumlah tentara yang menyatakan bahwa mereka sedang menunggu momen yang tepat, sekaligus menghapus sisa rasa takut terakhir yang dimiliki warga terhadap rezim. Di tempat di mana rasa takut berakhir, peluang suatu rezim untuk bertahan hidup biasanya menjadi sangat kecil.
Langkah paling mencolok dalam permainan catur strategis ini adalah munculnya perang psikologis tepat ketika infrastruktur militer mulai runtuh. Seruan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menawarkan kesempatan kepada militer Iran untuk menyerah dalam jam-jam awal perang bukan sekadar pesan propaganda biasa. Seruan itu merupakan bom psikologis yang diarahkan langsung ke pikiran para prajurit di lapangan yang pada saat yang sama merasakan kengerian nyata dari ledakan roket berteknologi tinggi di atas kepala mereka. Para tentara terus menerima pesan yang sama berulang kali bahwa pemimpin kalian yang meninggalkan kalian untuk mati sedang melarikan diri. Letakkan senjata kalian dan tetaplah hidup. Pesan itu disebarkan melalui siaran radio, selebaran yang dibagikan, maupun melalui smartphone. Dan kebenaran dari pesan tersebut terbukti di lapangan ketika para perwira terlihat benar-benar melarikan diri ke bangunan sipil. Pada akhirnya, bunker bawah tanah yang hancur, barak-barak yang kosong, dan para jenderal yang bersembunyi di haula olahraga sipil tidak sekadar menunjukkan bahwa sebuah perang telah kalah. Semua itu berteriak bahwa ilusi selama 4 dekade, sebuah mitos raksasa yang dibangun di atas ketakutan, telah terluntuh sepenuhnya. Miliaran dolar investasi militer dan puluhan tahun kesombongan strategi asimetris berubah menjadi puing-puing hanya dalam beberapa hari ketika menghadapi kekuatan yang bertekad dan unggul secara teknologi. Rudal-rudal dari Israel dan United States tidak hanya menghancurkan bangunan fisik, serangan tersebut juga menghancurkan rantai komando di dalam bangunan itu, meruntuhkan kepercayaan para tentara terhadap para komandan mereka, dan menghapus sisa rasa hormat yang sebelumnya masih dimiliki rakyat terhadap rezim. Hari di mana tentara bersembunyi di balik rakyatnya sendiri adalah hari di mana semangat tentara dan rezim itu mati. Yang tersisa adalah masa lalu yang terkubur di bawah tanah dan tubuh tanpa kepala di permukaan yang menunggu kehancurannya sendiri. Jadi, bagaimana menurut Anda mengenai situasi ini? Silakan bagikan pandangan Anda di kolom komentar. Untuk tetap memperoleh informasi dan analisis terbaru, silakan berlangganan saluran kami dan jangan lupa mengaktifkan notifikasi. Terima kasih telah memilih kami.